Tanjiro langsung akan menebas kepala si Hatengu. Yang untungnya, bidikan Tanjiro tepat sasaran dan sebentar lagi bisa menebasnya. Tiba-tiba, di belakang Tanjiro ada sosok iblis lain. Dan iblis ini katanya bukan bau dari 4 iblis sebelumnya. Ini adalah iblis baru. Tanjiro pun tetap fokus buat nebas si Hatengu dulu. Tapi sayangnya, api merah Nezuko pun udah habis dan menghilang. Jadi kekuatan untuk nebasnya berkurang. Dengan begitu, langsung deh si iblis baru ngeluarin senjatanya dan memukul gendang rebananya. Dengan memukul rebana itu, dia langsung munculin 5 ekor naga dari tanah. Ketika Tanjiro bertarung di udara dengan naga itu, untungnya ada si Nezuko yang selamatin dia. Tanjiro pun kaget. Ini ada apa nih? Kenapa bisa ada iblis ke-6? Tapi kayaknya ini bukan iblis ke-6. Soalnya bau dari ke-4 iblis lainnya tuh tiba-tiba hilang. Udah gak ada tuh. Ternyata Genya melihat semuanya. Jadi pas Tanjiro lagi nebas si Hatengu, si Sekido langsung mulai menghisap si Urogi, Karaku, dan Aizetsu ke tubuhnya. Hal itulah yang menyebabkan perubahan pada tubuh Hisekido dengan kekuatannya juga yang berubah. Dan Hisekido ini berubahlah jadi iblis baru. Iblis baru ini seperti gabungan dari 4 iblis sebelumnya itu. Fisik iblis ini juga jadi seperti anak kecil, masih muda gitu dibanding si Hatengunya. Nah, si Genya, Nezuko, dan Tanjiro merasakan tekanan yang kuat banget dari si iblis ini. Tekanan kuat yang dimaksud di sini tuh kayak semacam aura membunuhnya si iblis ini tuh gede banget gitu ya. Nah, pokoknya di sini ada debat dulu antara Tanjiro dan si iblis. Oh ya, si Hatengu juga di sini dikurung tuh supaya gak kemana-mana dan aman pakai akarnya dari kekuatan si iblis baru ini. Nah lanjut, si iblis ini ternyata malah merasa jadi korban. Karena si Tanjiro seperti orang jahat yang mau nebas leher si Hatengu yang lemah. Tentunya Tanjiro marah dengan itu. Bisa-bisanya si iblis menjadi korban dan bilang manusia itu jahat. Padahal selama ini iblislah yang udah membunuh orang-orang yang gak bersalah. Dan hal itu terjadi sampai sekarang. Tapi si iblis tetap merasa gak bersalah. Karena orang-orang yang dia bunuh itu gak ada hubungan apa-apa sama Tanjiro. Tanjiro pun muak. Ini bukan masalah ada hubungan atau enggaknya, tapi kehidupan orang-orang yang gak bersalah malah direnggut gitu aja. Dengan itulah Tanjiro ingin hentikan siklus pembunuhan yang dilakukan oleh para iblis. Si iblis juga jadi kesel dengarnya dan mulai menyerang Tanjiro. Shin pun malah pindah ke Tokito yang udah kehabisan udara di paru-parunya. Dia juga mulai berterima kasih ke si Ubuyashiki karena telah menolongnya dulu. Sekarang dia akan mati. Tapi dia kaget. Dia malah melihat sosok Tanjiro di depannya. Nah, sementara itu, si Gyoko mulai penasaran dengan apa yang ada di gubuk. Soalnya kan si Tokito awalnya mau ke gubuk itu. Makanya Gyoko cek tuh ke sana, ada apa gitu kan. Walaupun ada si Kanamori di sana, tetap aja si Gyoko maksa masuk dan melukai si Kanamori. Ternyata di dalam ruangan itu ada si Haganezuka yang lagi ngasah pedang milik boneka Yorichi yang dia ambil waktu itu di episode 3. Kalian inget kan ya? Nah, di sini si Haganezuka tuh benar-benar kagum banget sama bahan baja dari pedang ini. Sangat kuat dan terlihat bagus banget gitu. Dia jadi penasaran siapa dulu yang membuat pedang sebagus ini. Nah, si Gyoko tuh di sini mencoba buat ganggu si Haganezuka yang lagi ngasah itu. Tapi konsentrasinya si Haganezuka tuh kuat banget, gak goyah sedikit pun. Karena saking kagumnya lihat pedang ini dan ingin bisa membuatnya jadi lebih kuat. Si Gyoko tentunya kesel banget. Bisa-bisanya Haganezuka gak goyah dan gak sadar kehadiran si Gyoko di sana. Karena merasa dikalahkan sebagai seorang seniman, dia pun mulai melukainya. Yang ternyata Haganezuka masih aja bisa konsentrasi mengasah pedangnya. Oh ya, di sini akhirnya kita bisa lihat ya muka asli si Haganezuka.
Ternyata keren banget ya karakternya. Nah, si Gyoko pun makin kesel liatnya. Dia bisa aja bunuh Haganezuka, tapi dia lebih pingin konsentrasi si Haganezuka tuh goyah dan ninggalin pedang itu. Pindah lagi ke Tokito. Di sini pandangan Tokito mulai buram. Tandanya dia mau mati. Tapi sosok Tanjiro itu mengatakan bahwa Tokito jangan nyerah dengan keadaannya, karena pasti ada orang yang menolongnya. Di sini si Tokito mulai sadar bahwa dirinya terlalu sombong sebagai seorang pilar. Dia menganggap dirinya udah kuat banget, yang membuat dia lengah dan terkurung kayak gini. Sekarang dia hanya akan menunggu ajalnya aja. Tiba-tiba ada si Kotetsu yang mau selamatin si Tokito dengan menusuk air itu, yang dimana itu percuma. Sayangnya di belakang Kotetsu ada iblis ikan yang punya capitan gitu dan mulai melukai si Kotetsu. Tokito jadi khawatir. Kotetsu harusnya lari aja, gak usah pikirin Tokito. Kotetsu juga malah terkena serangan iblis itu di bagian vitalnya, yang itu membuat Kotetsu akan mati. Tapi Kotetsu tetap gak mau pergi. Dia malah samperin si Tokito dan memberikan dia udara dari luar, supaya Tokito bisa menghirupnya. Ketika Tokito menghirupnya, dia pun mengingat kata-kata si Tanjiro, yang dimana jika kita baik ke orang lain, maka orang itu juga akan balas kebaikan kita. Setelah itu, dia juga mendengar kata-kata dari seseorang. Katanya, manusia akan jadi lebih kuat untuk bisa nolong orang lain. Dengan semua itu, si Tokito yang udah punya udara lagi langsung melakukan tekniknya dan berhasil menebas kurungan air itu dan terbebas dari sana. Akhirnya, dia bisa mengingat sesuatu. Ternyata, orang yang bilang itu adalah ayah si Tokito. Dan Tanjiro juga punya mata yang sama seperti ayahnya Tokito ini.